Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film American Assassin yang dirilis pada tahun 2017. Disutradari oleh Michael Cuesta dan dibintangi oleh Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang rekrutan agen rahasia yang ditugaskan membantu menghentikan perang dingin yang memicu terjadinya ledakan nuklir. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang pria bernama Mitch Rapp yang sedang membuat video vlog di pantai Ibiza, Spanyol bersama pacarnya yang bernama Katrina. Rapp mengeluarkan cincin milik ibunya dan memberikannya kepada Katrina untuk melamarnya. Katrina yang sering diobok-obok tentu saja menerima lamaran tersebut yang akhirnya membuat Rapp sangat bahagia. Rapp kemudian merayakan lamarannya dengan pergi membeli es kuut, sedangkan Katrina menunggunya di pinggir pantai. Ketika Rapp sedang menunggu dilayani, tiba-tiba kelompok jihadis radikal muncul dan mulai menembaki para pengunjung pantai. Rapp yang panik pun segera berlari mencari Katrina. Akan tetapi sayangnya Katrina ditembak mati oleh pemimpin jihadis yang bernama Adnan Al-Mansur. Sementara Rapp hanya bisa menangis sambil menahan sakit di bahunya karena terkena tembakan. 18 bulan kemudian, Rapp kini menjadi seorang agen yang masih menjalankan program pelatihannya. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen. Setiap hari, Rapp belajar kickboxing untuk membangun fisiknya, tetapi sifat impulsifnya terhadap kenangan Katrina membuatnya terlalu berlebihan dan merugikan lawan pelatihnya. Rapp juga berlatih menembak dan selalu mengambil bagian target dari pelanggan lainnya yang membuat pemilik warung mengusir Rapp dari tempat latihan. Selama beberapa hari ini, Rapp ditugaskan untuk berpura-pura mendaftar sebagai jihadis ke kelompok jihadis Al-Mansur. Hal ini tentu saja menguntungkan Rapp karena ia memiliki dendam terhadap Al-Mansur yang telah membunuh tunangannya. Rapp lalu mengobrol melalui situs online dengan kelompok jihadis, di mana Mansur mengajukan pertanyaan tentang agama Islam. Dan tanpa disadari, ternyata obrolan tersebut diawasi oleh wakil direktur CIA yang bernama Irene Kennedy. Setelah Al-Mansur menunjui Rapp sebagai rekrutan baru, Rapp diberangkatkan ke tempat persembunyian Al-Mansur di sebuah lokasi yang tidak mau saya sebutkan karena memang saya tidak tahu di mana lokasinya. Setelah bertemu anak buah Mansur, Rapp dibawa ke sebuah ruangan dan diikat di atas kursi. Di saat itu juga, Mansur datang untuk menginterogasi alasan Rapp ingin masuk ke dalam kelompoknya. Bukannya bersikap memelas, Rapp malah mencoba melepaskan ikatannya untuk membunuh Mansur. Akan tetapi, sebelum ikatannya terlepas, Mansur tiba-tiba ditembak oleh seorang sniper. Kemudian disusul dengan tim pasukan khusus CIA yang datang menembaki semua anak buah Mansur. Kesal karena bukan dirinya yang membunuh Mansur, Rapp pun mengambil pisaunya dan mulai menikam mayat Mansur sampai beberapa kali. Setelah kejadian tersebut, Rapp dibawa ke markas CIA dan diinterogasi oleh salah satu rekan Kennedy. Kennedy yang kebetulan sekali sedang mengamati Rapp segera mengetahui masa lalunya, termasuk kematian Katrina dan kecelakaan mobil yang menimpa orang tua Rapp ketika dia berusia 14 tahun. Kennedy lalu menemui Rapp dan mengungkapkan bahwa yang ada di pikiran Rapp hanyalah balas dendam. Hal ini tentu saja bisa membahayakan Rapp sewaktu ia menjalankan tugasnya.
Menyadari Rap membutuhkan bimbingan, Kennedy pun memutuskan untuk mengirim Rap ke Orion, yaitu sebuah program pelatihan operasi hitam yang dijalankan oleh mantan veteran Navy SEAL atau Perang Dingin bernama Stan Harley. Kennedy lalu mengantar Rap ke markas Stan Harley yang terletak di hutan pedalaman dan tentunya sangat rahasia. Setelah Kennedy pergi, Rap mulai dilatih cara pertempuran jarak dekat bersama rekrutan lainnya seperti Victor. Di sana, Harley memberi beberapa metode pembunuhan efektif termasuk menusuk bagian tertentu di tenggorokan manusia. Di hari berikutnya, Rap dan rekrutan lainnya menjalani latihan menembak yang disimulasikan dalam keadaan ramai. Di sini, Stan sengaja masukkan bayangan Mansur ke dalam simulasi pikiran Rap dan hasilnya sangat mengejutkan, di mana Rap tetap menembaki Mansur meskipun ia ditembaki oleh banyak orang. Hal ini menandakan bahwa Rap masih memiliki dendam di pikirannya meskipun Mansur sudah tewas. Setelah latihan simulasi selesai, mereka diletakkan ke dalam departemen store palsu, di mana para rekrutan diharuskan mencari target utama mereka di antara banyak orang. Dalam latihan itu, Rap lebih dulu menemukan si target dan menembaki rekan target sampai berapa kali. Hal ini membuat Rap dimarahi oleh Stan karena terlalu banyak mengeluarkan peluru hanya untuk membunuh satu orang saja. Di sisi lain, Kennedy dan beberapa pejabat penting AS mengunjungi kedutaan besar Iran di London. Di sana mereka bertemu dengan Jenderal Iran bernama Kostaromi dan Menteri Pertahanan Iran bernama Behrus. Petinggi AS lalu menanyakan tentang bahan nuklir senjata jenis plutonium yang telah dicuri dari fasilitas nuklir Rusia yang telah dinonaktifkan. Bahan nuklir tersebut tampaknya menunjuk ke garis keras Iran yang kecewa dengan kesepakatan nuklir pemerintah Iran dengan Amerika Serikat 1 tahun yang lalu. Namun, Menteri Behrus membantah keterlibatan Iran dalam pencurian atau perdagangan bahan nuklir yang dicuri tersebut. Sementara itu, di suatu tempat di Polandia, 3 orang Rusia melakukan transaksi untuk menjual bahan nuklir plutonium yang ternyata dicuri oleh mereka. Ketiganya menjual ke seorang pria yang memiliki julukan Ghost atau hantu. Namun sebelum transaksi, mobil mereka didatangi 2 petugas polisi yang menanyai Ghost tentang apa yang ia jual. Ketika 2 polisi tersebut masuk ke dalam mobil, Ghost langsung membunuh 2 polisi tersebut dan 3 orang Rusia. Kemudian membawa 15 kg plutonium dari tempat kejadian. Keesokan harinya, Stan Harley melihat laporan berita tentang insiden di Polandia yang secara tidak sengaja tertangkap oleh kamera pengawas. Harley berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai Ghost yang ternyata merupakan mantan Navy SEAL serta Orion yang sebelumnya diyakini telah tewas dalam misi tahun yang lalu. Mengetahui mantan anak didiknya terlibat dalam perdagangan bahan nuklir plutonium, Harley pun segera melaporkan hal ini kepada Kennedy yang kemudian menugaskan Harley dan timnya ke Istanbul, Turki untuk menggagalkan transaksi perdagangan bahan nuklir yang akan dilakukan oleh Ghost dan seorang pria Iran bernama Sharif. Singkat cerita, Harley tiba di Istanbul bersama Rap dan 1 muridnya yaitu Victor. Mereka disambut oleh agen wanita bernama Anika yang akan membantu mereka selama misi. Ketika Rap dan Anika sedang mengamati Sharif dan supirnya yang bernama Camille, Rap tiba-tiba berjalan ke arah Camille dan menabrakkan bahunya ke Camille untuk menyopet ponselnya. Setelah mendapatkan ponsel dan informasi tentang Sharif, Harley dan timnya menyusun rencana untuk menggagalkan transaksi yang akan dilakukan oleh Ghost, di mana Harley ditugaskan untuk melumpuhkan pejabat militer yang bertugas mengawasi Sharif,
sedangkan Rap dan Victor memantau pergerakan Sheriff serta menemukan keberadaan Ghost. Akan tetapi saat Ghost muncul mendekati Sheriff, Ghost melihat kedatangan Victor dan menyadari bahwa Victor adalah anggota tim Orion. Ghost pun membatalkan transaksinya dan menikam Victor hingga tewas. Setelah itu, Ghost pergi melarikan diri, begitu pula dengan Sheriff. Dikarenakan Victor meninggal, Harley pun membatalkan misi tersebut dan memerintahkan Rap untuk kembali. Namun, Rap mengabaikan perintahnya dan malah memaksa Camille untuk mengejar Sheriff. Camille kemudian membawa Rap ke apartemen Sheriff, di mana Rap dengan mudah membunuh semua anak buah Sheriff dan menembak mati Sheriff. Setelah itu, Rap mengambil laptop Sheriff dan kembali ke markasnya. Sesampainya di markas, Rap malah disayang-sayang oleh Harley karena tidak mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, Kennedy datang menemui mereka dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan misinya. Kennedy memberitahu Harley bahwa Ghost berencana merakit plutonium tersebut untuk digunakan sebagai senjata nuklir fungsional. Namun, Ghost tidak melakukannya sendirian karena ia membutuhkan seorang fisikawan yang terampil dalam merakit nuklir. Informasi tersebut lalu membawa Harley dan timnya ke Roma, di mana di sana mereka menemukan fisikawan nuklir yang didesak oleh Ghost untuk mengubahnya menjadi senjata nuklir fungsional. Rap dan Annika lalu mengikuti fisikawan tersebut ke sebuah hotel dan terpaksa harus menginap di samping kamar fisikawan. Ketika mereka sedang mengamati fisikawan tersebut dari lubang colokan, tiba-tiba mereka disergap oleh Ghost dan anak buahnya. Ghost kemudian menangkap Rap dan Annika, di mana Ghost terus-terusan menanyakan tentang keberadaan Harley. Saat Ghost hendak mengeksekusi Rap, Harley datang membunuh anak buah Ghost. Ghost pun segera melarikan diri dari hotel, sedangkan Harley menangkap fisikawan tersebut. Ketiganya lalu membawa fisikawan itu ke sebuah gang, di mana Harley menanyakan di mana penjual nasi goreng yang paling enak. Ghost, I think it's... Sementara itu di tempat lain, Minister Behrus mengadakan pertemuan dengan Ghost, di mana ternyata Behrus telah bersekongkol dengan Ghost untuk membuat senjata nuklir yang akan mereka gunakan untuk menyerang Amerika Serikat. Kita kembali ke Rap, di mana ia kembali ke hotel bersama Annika untuk mengobati luka-luka mereka setelah disergap oleh Ghost. Saat Annika menyebutkan nama Ghost, Rap langsung marah. Ia memaksa Annika untuk memberitahu siapa Ghost sebenarnya. Ia juga memaksa Annika untuk mengaku dengan siapa dia bekerja. Annika pun menolak memberitahu Rap, yang pada akhirnya Rap naik pitam dan melelepkan Annika di bak mandi. Setelah kejadian itu, Annika ditangkap. Ternyata Annika adalah agen rahasia Iran yang diduga bekerja untuk Behrus. Harley kemudian menemui orang yang bertanggung jawab atas misi Annika. Dia bernama Asani yang juga teman lama Harley. Asani memberitahu Harley bahwa Annika adalah ponakannya. Ia juga mengungkapkan tentang keterlibatan Menteri Behrus sebagai dalang dari rencana nuklir tersebut, serta orang yang pernah membunuh keluarga Annika. Saat Asani hendak membocorkan informasi lebih banyak kepada Harley, tiba-tiba Asani ditembak mati oleh Ghost. Ghost juga berhasil menangkap Harley dan membawanya ke tempat persembunyiannya. Ghost berniat untuk menyiksa Harley baik secara fisik maupun mental. Ghost lalu mengungkapkan bahwa dirinya akan menghancurkan Navy SEAL Amerika Serikat dengan menggunakan nuklir buatannya. Alasan Ghost melakukan semua ini yaitu untuk membalas dendam karena merasa sakit hati saat diberhentikan secara tidak hormat dari militer karena dianggap penyebab masalah. Padahal Ghost telah berjuang keras mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan negaranya.
Mendengar pengakuan Ghost, Harley pun langsung shock karena ia tidak menyangka mantan anak didiknya bisa berubah menjadi teroris yang tidak peduli dengan keselamatan banyak orang. Where's the rest? Di sisi lain, Kennedy dan Rap terlihat sangat panik saat mengetahui bahwa Harley telah ditangkap oleh Ghost. Kennedy kemudian memerintahkan Rap untuk kembali ke AS karena misi telah dibatalkan. Begitu pula dengan Annika yang dibawa oleh anggota CIA untuk dibawa ke markasnya. Bukannya mematuhi perintah Kennedy, Rap malah mengambil ponsel Annika dan pergi menyergap mobil yang membawa Annika. Ternyata Rap ingin membebaskan Annika dan mintanya bekerja sama untuk membebaskan Harley. Ghost yang sedang menyiksa Harley kemudian didatangi oleh Menteri Behrus, di mana Behrus minta Ghost untuk menghentikan penyiksaan. Akan tetapi, Ghost malah membunuh Behrus beserta anak buahnya, dan setelah itu ia mengaktifkan bom nuklir untuk dibawa menuju ke armada Angkatan Laut AS. Rap dan Annika akhirnya menemukan tempat persembunyian Ghost. Keduanya lalu berpisah di mana Annika akan masuk lebih dulu, sedang Rap akan menghabisi antek-antek Ghost di luar ruangan. Annika akhirnya menemukan Ghost, tetapi ia teralihkan oleh Behrus yang sedang sekarat tepat di bawahnya. Annika yang memiliki dendam kepada Behrus karena telah membunuh keluarganya, kemudian menembak kepala Behrus. Hal ini membuat Ghost mengetahui keberadaan Annika dan segera menangkapnya. Rap yang kalah jumlah kemudian mengambil sebuah mobil dan menabrakkan mobil tersebut ketiga anak buah Ghost. Setelah menyelamatkan Harley, Rap menyusuri ruangan untuk mencari Annika. Namun ternyata Annika telah dijadikan sandera oleh Ghost. Sebelum Ghost menembak Annika, Annika malah lebih dulu melakukan bunuh diri yang membuat Ghost terkejut dan segera melarikan diri dari ruangan. Ghost lalu menaiki sebuah perahu sambil membawa bom nuklirnya. Tetapi Rap berhasil melompat ke perahunya dan terjadilah perduelan antara Ghost dan Rap. Di tengah perduelan, perahu yang mereka tumpangi ternyata menuju ke arah armada ke-6 Angkatan Laut AS yang kebetulan sekali melintas di pantai Roma. Kennedy yang melihat kejadian tersebut kemudian menghubungi armada ke-6 untuk bersiap-siap menembak perahu tersebut jika perahu itu mulai mendekati mereka. Rap akhirnya berhasil membunuh Ghost dengan menusuk tenggorokannya. Saat Rap mencoba merubah arah perahunya menjauhi armada ke-6, ia dihampiri oleh Harley yang menggunakan helikopter penyelamat. Harley meminta Rap melemparkan nuklir tersebut ke lautan sehingga ledakan yang dihasilkan tidak sampai ke daratan. Rap lalu manut membuang nuklir tersebut ke lautan dan naik ke helikopter untuk menjauhi ledakan. Beberapa detik kemudian, bom nuklir meledak. Ledakan yang dihasilkan mengakibatkan tsunami menerpa armada 6, tetapi untungnya tsunami itu tidak bertahan lama dan tidak sampai ke daratan. Kini misi pun telah terselesaikan, yang membuat Rap, Kennedy, dan Harley merasa lega. 1 minggu kemudian, Rap terlihat berlibur di Dubai, sedangkan Harley yang masih menjalani perawatan dihampiri oleh Kennedy yang menanyakan tentang keberadaan Rap. Di saat itu juga, mereka melihat berita televisi yang menampilkan Jenderal Costa Romy.
di mana Costa Romy menyatakan bahwa dirinya akan menyalon sebagai presiden dan akan melawan AS dalam ledakan sebelumnya. Setelah menyatakan hal tersebut, Jenderal Costa Romy dan dua pengawalnya masuk ke dalam lift, di mana di dalam lift ternyata ada Rap yang bersiap untuk membunuh Costa Romy sebelum menjadi presiden dan melawan AS. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film American Assassin. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa diobok-obok. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.